Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Masih banyak hal, tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita merenungkan beberapa hal dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, ada salah satu katekese yang menarik, yang juga senantiasa mungkin menjadi pertanyaan kepada kita semua. Kalau ada yang bertanya, "Romo, kenapa sih ada sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat? Toh kita juga bisa mohon ampun kepada Tuhan secara langsung, secara pribadi." Betul. Lalu pertanyaannya, kenapa harus bertemu dengan Romo, harus menerima sakramen tobat? Dan di dalam Injil ini ada jawabannya. Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dan rahmat Roh Kudus inilah yang dicurahi kepada para imam ketika ditabiskan, bahwa ia diberi kuasa oleh Allah sendiri untuk menyatakan apakah dosanya diampuni atau dosanya tidak diampuni. Maka saudari-saudara, itulah katekese singkat kenapa kita menerima sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi dengan seorang imam. Walaupun pada kesempatan lain kita banyak juga melakukan tobat. Dalam perayaan Ekaristi di awal, tadi kita mengakui segala dosa kesalahan kita, itu juga tobat. Tetapi ini juga penting, karena yang diberikan kuasa saat tahbisan, salah satunya adalah kuasa untuk mengampuni dosa ini. Singkat, katekese singkat. Lalu yang bisa kita renungkan, saudari-saudaraku yang terkasih, menarik.
Yang pertama adalah, kalau kita lihat para murid, setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama setelah hari Sabat. Sepertinya Minggu malam, malam Senin, ya, malam Senin. Malam pertama setelah hari Sabat. Hari Sabat itu kan hari Sabtu. Lalu pagi Paskah Yesus bangkit. Lalu malamnya para murid berkumpul. Kalau kita mungkin pikiran kita ketika kita kehilangan orang, ketika kita ditinggalkan orang yang dikasih, ditinggalkan guru, mungkin dukanya beberapa hari. Ini baru kurang lebih 3 hari. Tetapi yang dialami para murid ini menarik. Tidak digambarkan, mungkin juga digambarkan secara kias, tapi dilukiskan di sini. Mereka berkumpul di suatu tempat, pintu-pintu terkunci. Alasannya jelas, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bahwa suasana batin mereka, para murid ini bukan sedih. Bukan duka, tetapi melainkan takut kepada pemuka Yahudi. Pada orang-orang Yahudi. Mereka takut juga kalau ditangkap, kalau disalibkan juga, karena mereka melihat. Walaupun dari jauh-jauh, ngumpet-ngumpet, tapi mereka melihat dan mereka diwarnai dengan perasaan takut. Dan ketika mereka dalam situasi takut, pintu-pintu tertutup, terkunci, mereka nggak membuka ruang untuk hadirnya yang lain. Ya, pintu-pintu terkunci, udah semua ditutup, mungkin juga dalam situasi gelap, semua dislot, digembok dan lain sebagainya, sehingga nggak ada yang bisa masuk. Karena mereka takut. Tetapi yang menarik, Yesus menampakkan diri di sana. Yesus masuk ke tengah-tengah mereka. Bukan hanya ke ruangan itu, tapi ke tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Maka yang pertama boleh kita renungkan, dalam situasi ketakutan kadang-kala kita menutup diri. Dalam situasi kecemasan, kegelisahan, kadang-kala kita menutup diri dari segala hal di luar diri kita. Tapi Yesus masuk di tengah-tengah kita, mengatakan damai bagi kamu. Itu yang pertama. Bagaimana dalam situasi yang kita menutup diri seperti itu, Yesus hadir di sana. Yesus menampakkan diri di sana. Persoalannya kita sadar atau enggak. Persoalannya kita lihat, kita tahu atau enggak. Yesus selalu hadir. Tapi kita sadar atau enggak, tahu atau enggak. Kalau kita tahu dan kita dengar damai sejahtera bagi kamu, paling tidak merasa lebih tenang dan punya keberanian, tidak takut lagi. Yang kedua, saudari-saudaraku, perkataan, dan untung kita punya Rasul Thomas yang ya mungkin memang direncanakan demikian, tidak hadir dalam pertemuan pertama. Tapi dalam pertemuan kedua dia ikut. Maka kalau Anda tidak hadir dalam rosario pertemuan yang pertama, jangan takut, ya. Hadirlah yang kedua, di sana masih ada berkat Tuhan. Yang kedua, ketika mereka berkumpul, dan kalimat ini menjadi kalimat yang sering kali kita dengar. Ya, kalimatnya adalah berbahagialah ya, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin pada saat pertemuan ini para murid, mereka nggak ngerti apa sih ini masuk Yesus bilang gini, karena telah melihat aku maka engkau percaya, kan semuanya melihat dia. Tetapi perkataan selanjutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, itu mereka nggak ngerti. Baru dimengerti oleh kita sekarang, bahwa kita tentu nggak hidup pada zaman Yesus. Tetapi kita berbahagia, tidak melihat, kita punya iman, punya kepercayaan kepada Yesus. Dan kalimat ini menjadi kekuatan kita, menjadi pegangan. Saudari-saudara, gambarannya seperti ini. Bagaimana sih Romo berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya? Saudari-saudara, kalau saya mau pergi gitu ya, kalau saya di suatu tempat yang belum pernah saya kunjungi, lalu saya mau cari makan, saya buka
handphone, saya cari di Google, restoran terdekat. Lalu saya pilih yang bintangnya di atas 4,5. Itu yang pertama. Setelah bintangnya 4,5 saya buka, lalu saya lihat orang komentar apa ya. Oh, bagus. And pada akhirnya saya berangkat ke tempat itu. Gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, sederhana, kita juga sering kali melakukannya. Mungkin kalau lagi mau belanja sesuatu secara online, ya, kita akan cari, oh saya mau belanja ini. Ya. Lihat, sudah dipilih, banyak pilihannya. Tapi yang dipilih adalah yang pertama, official. Atau yang kedua, yang bintangnya bagus. Bintangnya 5. Setelah bintangnya 5 kelihatan dibuka, lihat review orang lain. Lihat komentarnya gimana nih barang ini. Oh ternyata begini, oh ternyata bintangnya doang nih tapi komentarnya jelek. Oh ternyata walaupun bintangnya enggak 5 tetapi komentarnya bagus nih. And pada akhirnya kita beli juga. Atau kalau kita mau kemana-mana, ya, mau ke tempat wisata juga gitu. Apa sih di sana bagusnya apa sih? Kita lihat komentarnya dan ini. Kita belum tahu tempat itu, kita belum pernah ke tempat itu, kita mungkin juga belum makan, kita juga belum pernah pakai barang itu, tetapi kita punya kepercayaan pada akhirnya membeli. Karena apa? Karena komentar orang, karena review, karena bintang itu. Saudari-saudari, ini gambaran bagaimana mereka yang tidak melihat percaya berbahagialah. Ya seperti itu tadi. Kita juga nggak pernah bisa melihat Yesus. Nanti pada saatnya kita melihat Yesus. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya seperti kita tadi melihat. Ya. Oh bagus kita ke sana. Oh bagus kita beli. Kita percaya, yakin. Itulah gambaran, ya, perumpamaan bagaimana sekarang ini merenungkan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita senantiasa diberkahi dengan apa? Dengan kerahiman Allah. Kerahiman itu gambar Yesus tuh banyak. Tapi gambar Yesus yang seperti itu hanya Yesus kerahiman. Dan kerahiman itu khasnya apa? Memancar berkas-berkas cahaya yang keluar dari hatinya. Atau dalam versi lain dari luka lambungnya. Terpancar keluar. Berarti penyertaan Yesus selalu terpancar kepada kita. Dan kita juga diajak untuk apa? Memancarkan kasih Tuhan kepada siapapun. Sehingga apa? Kalau kita memberi kesaksian, ketika kita memberi perbuatan yang baik, ketika orang lain hilang arah, dia buka Google cari paroki Pasar Minggu. Oh, ternyata banyak umat yang memberikan kesaksian bahwa beriman kepada Yesus senantiasa menguatkan. Kalau mungkin ada di e-commerce, ya, di toko online yang jual iman Katolik, kita isi reviewnya. Kita isi komentarnya supaya bintangnya 5. Supaya orang ketika melihat reviewnya, komentarnya yang isinya kesaksian kita, itu orang menjadi percaya, menjadi yakin, merasakan kasih Tuhan juga. Beli tuh dia iman Katolik. Dia datengin tuh gereja. Saudari-saudara, semoga kerahiman Allah juga memancar dalam diri kita. Kasih, pengampunan, serta juga kesaksian yang membuat semakin banyak orang juga percaya kepada Yesus. Kita hening sejenak. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui